Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari tim pengabdian Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Izinkan kami di sini untuk memberikan beberapa latihan yang akan diberikan guru kepada anaknya berupa peningkatan motorik halus terutama pada aktivitas menulis. Apa sih motorik halus? Motorik halus adalah perkembangan pada otot-otot kecil serta koordinasi yang seimbang antara mata dan tangan. Rata-rata anak berkebutuhan khusus mengalami gangguan terutama pada sistem motorik halusnya, di mana akan menyebabkan gerakan anak yang terganggu, tidak dapat mengkoordinasikan tangan. Dengan keadaan seperti ini, membuat anak kesulitan dalam melakukan aktivitas seperti memegang pulpen, menulis, sampai menyendok makanan serta semua aktivitas yang menggunakan otot-otot kecil. Selanjutnya, saya akan mulai memperagakan bagaimana cara guru untuk mengajarkan pada anak mengenai motorik halusnya agar dapat meningkatkan keterampilan menulis. Latihan yang pertama yaitu aktivitas menjepit dengan menggunakan media jepitan jemuran. Alat yang dibutuhkan ada jepitan jemuran dan kertas berwarna-warni. Tujuan dari latihan ini adalah untuk melatih kekuatan otot kecil pada tangan, serta melatih pola menjepit ketika nanti anak akan diperintahkan untuk memegang pulpen atau pensil dalam menulis. Selain itu, dengan menggunakan kertas berwarna-warni ini juga dapat melatih fokus anak ketika menulis nantinya. Jangan lupa, guru terlebih dahulu memberikan contoh kepada si anak agar mudah memahami perintah dan gerakannya. Latihan yang kedua yaitu menggunakan media malam. Alat yang dibutuhkan dalam latihan ini ada lilin lunak atau yang sering disebut dengan malam, dan papan sebagai alas. Guru terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana caranya membuat bentuk bulat dalam malam, lalu selanjutnya anak diperintahkan untuk mengikuti gerakannya. Tujuan dari latihan ini adalah untuk memperkuat otot-otot kecil yang ada di tangan dan dapat merangsang motorik halus pada anak. Saat anak mulai meremas dan membentuk malam tersebut menjadi bentuk tertentu, maka otot tangan dan mata dapat berkoordinasi sehingga dapat berkembang dengan baik. Bila guru atau orang tua di rumah ingin anaknya bermain dengan media malam tanpa bahan kimia yang berbahaya, maka dapat membuatnya sendiri dengan mencampur tepung terigu, garam, tepung kanji, minyak goreng, serta air. Aduk hingga kalis. Bisa tambahkan sedikit pewarna makanan yang tidak berbahaya agar lebih menarik. Latihan yang ketiga menggunakan media botol berwarna. Alat yang dibutuhkan dalam latihan ini adalah beberapa botol dengan tutup warna-warni. Ajak anak untuk membuka tutup dari beberapa botol tersebut dan dikumpulkan menjadi satu di atas meja. Selanjutnya, perintahkan anak untuk menutup botolnya kembali sesuai dengan warna botolnya. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menstimulasi otot-otot pada jari dan pergelangan tangan, meningkatkan koordinasi mata tangan, di mana tahap ini kita latih sebagai awal untuk melatih anak dalam memegang benda kecil seperti pulpen untuk menulis nantinya. Setelah kita sudah bisa melatih anak dalam penguatan otot-otot kecil pada jari tangan, langkah sederhana selanjutnya adalah melatih anak dengan mempraktekkan langsung cara untuk menulis. Latihan yang sederhana yang bisa diberikan adalah dengan cara menggambar dan mewarnai. Alat yang dibutuhkan ada selembar kertas dan pensil warna atau spidol. Ajak anak untuk bisa tertarik mencoret-coret sesuka hatinya di kertas. Langkah selanjutnya, ajarkan anak tersebut untuk bisa mengikuti menggambar pola sederhana yang sudah dibuat oleh guru atau orang tua seperti garis panjang, segitiga, persegi, lingkaran, dan lain-lain. Tujuan dari latihan ini selain untuk merangsang tingkat kreativitas dan imajinasi anak, tahap ini juga bisa dijadikan latihan pertama anak untuk memegang alat tulis dengan benar. Goresan tangan anak
pada saat memegang krayon memerlukan koordinasi mata dan otot-otot halus pada tangan. Dengan perlahan, ajarkan dan berikan koreksi saat anak memegang pulpen atau pensil warna dengan tepat. Setelah anak berusia 6-7 tahun atau memasuki usia sekolah dasar, ajarkan anak ke tingkat yang lebih sulit, yaitu menulis dengan baik dan mudah dibaca. Agar tulisan anak mudah dibaca, ajarkan dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Pertama, tulisan berada di dalam garis. Kedua, ukuran huruf yang sama. Ketiga, jarak antar huruf yang seimbang. Keempat, ada jarak antar kata. Kelima, huruf tidak saling bertabrakan. Jika anak mengalami keterlambatan dalam kemampuan menulis, tak perlu panik yang berlebihan. Terus stimulasi kemampuan motorik halus dan menulisnya. Seringlah untuk mengajak anak menulis huruf dan angka setidaknya 15 menit dalam setiap harinya. Apabila anak masih belum menunjukkan adanya kemampuan untuk menulis dan belajar saat usia di atas 7 tahun, ada baiknya dikonsultasikan dengan tenaga medis profesional. Untuk bisa mengontrol dan memeriksa mengenai sistem motorik pada anak, bisa menggunakan alat ukur berikut ini. Guru memberikan palpasi pada tangan, perintahkan anak untuk menggerakkan tangan dan jari-jarinya. Nilai 0 jika anak tidak ada kontraksi atau lumpuh total. Nilai 1 jika pada anak terdapat kontraksi walaupun sedikit, tetapi si anak tidak dapat menggerakkan sendi-sendi yang berada di daerah tangan. Nilai 2 jika anak bisa melakukan gerakan tetapi ketika guru mencoba memberikan tahanan, anak tidak bisa melawan tahanan tersebut. Nilai 3 jika si anak sudah bisa melakukan gerakan pada tangan dengan benar dan kompleks, serta bisa melawan gravitasi. Nilai 4 apabila si anak dapat melawan gaya berat yang diberikan oleh guru dan dapat menahannya. Dan yang terakhir yaitu nilai 5 apabila si anak bisa melakukan gerakan, dapat melawan gravitasi serta tahanan. Di nilai 5 ini adalah nilai di mana anak sudah dianggap normal atau tidak ada gangguan di motoriknya. Setelah kita melihat video tadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru ataupun orang tua ketika mengajarkan anaknya di rumah. Yang pertama, berikan instruksi kepada anak secara sederhana. Jangan terlalu panjang ataupun jangan terlalu banyak, nanti anaknya bisa bingung. Yang kedua, itu berikan pujian kepada anak agar anaknya tetap semangat dalam berlatih. Contohnya, bisa mengatakan kata bagus, pintar, ataupun tos kepada anak. Tetap semangat ya, terutama bagi guru untuk bisa melatih anak agar bisa mandiri, terutama dalam kebutuhan dasar makan dan minum. Sekian video dari tim fisioterapi UMPP, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.